Salam sejahtera dan selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 17 November 2020. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemat, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah petih pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya,
karena aku telah menariknya dari air. Amin. Diangkat dari air. Beberapa bulan yang lalu terjadi banjir ringan di Rantepao akibat meluapnya air sungai saat hujan deras. Meskipun hanya tergolong banjir ringan, tetapi banyak yang mengalami kerugian. Salah satunya peternak babi di sepanjang pinggiran sungai. Banyak babi yang harus terbawa aliran sungai. Banyak babi yang mati karena tenggelam dan terbentur batu atau kayu. Tetapi tidak sedikit pula yang masih berada di dalam air dan berusaha untuk selamat. Akhirnya pemilik babi yang melihatnya kemudian menarik dan mengangkat babi itu sehingga babi itu bisa tetap hidup. Sungguh beruntung babi itu masih bisa diselamatkan oleh sang pemilik yang mengangkatnya dari sungai. Tita, Raja Firaun. Dalam bacaan kita malam ini untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani dengan dibuang ke sungai merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Bayi kecil yang diberi nama Musa juga menjadi bagian dari perintah raja itu. Ibunya berusaha menyembunyikannya selama 3 bulan, kemudian memutuskan untuk memasukkannya ke dalam peti pandan dan dilepaskan di sungai Nil. Tuhan yang berkuasa tahu bahwa Musa adalah orang yang telah disiapkannya untuk membebaskan bangsa Israel. Ia bertindak secara luar biasa dengan menyelamatkan Musa dari kematian. Tetapi Tuhan bertindak melalui putri Firaun. Musa diangkat dari air dan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kristus kita pun telah diangkat oleh Tuhan dari sungai dan lembah kematian. Tuhan bertindak dalam hidup kita. Ia menyelamatkan kita semua. Dan Tuhan punya rencana melalui kita dan melalui diri kita. Oleh karena itu, percayalah bahwa kita semua hidup untuk Tuhan. Dan Dia akan bertindak luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Seperti yang sudah dinyatakan kepada Musa yang diangkat dari air. Bersyukurlah atas kemurahan dan penyelamatan dari Allah untuk saudara dan saya di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari raya
hendak ku puji namamu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas perselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat, mari berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, ya Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sapa Bapa karena Yesus Kristus. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan-Mu yang tiada henti bagi kami semua. Ketika kami ada sebagaimana kami ada malam ini, boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, kami percaya itu boleh terjadi karena belas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, supaya kami mengerti dan memahaminya dan boleh menjadi warna dalam hidup kami untuk boleh menguatkan kami menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Malam ini kami berdoa ya Allah, untuk seluruh jemaat-Mu dan siapapun juga yang terjangkau oleh lawatan ini melalui program ini di mana saja. Kami berdoa Tuhan kiranya memeliharakan mereka, menjauhkan mereka dari berbagai mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah mereka tetap terpeliharakan di dalam kasih dan setia Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, dalam karya kerja mereka, dalam rumah tangga mereka, di kantor-kantor mereka, dalam usaha-usaha mereka, kami memohon, ya Bapa Surgawi, berkatilah. Begitu juga harapan dan kerinduan mereka untuk karir yang lebih baik, usaha yang lebih baik lagi. Berkenanlah kiranya Engkau atasnya dan bukalah jalan bagi mereka. Bapa, Engkau tahu bahwa saat ini ada beberapa di antara saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah mereka. Engkau tahu Tuhan kondisi fisik mereka yang lemah. Kami bersehati memohon kepadamu, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, berkati upaya perawatan yang dilakukan, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, cinta kasih keluarga, kiranya melaluinya Tuhan, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Lebih dari itu, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Mari Tuhan, kuatkan mereka. Begitu juga orang tua kami yang karena keterbatasan fisik tidak lagi mampu melakukan mobilitas, terlebih lagi di tengah pandemi ini. Kami berdoa, hiburkan dan kuatkanlah mereka di masa tua mereka, ya Allah. Anak-anak kami yang terus berjuang dalam studi mereka, dalam jaringan, Tuhan memampukan mereka. Walau mungkin ada di antara mereka yang sudah mulai jenuh dan bosan, kami berdoa, mampukan orang tua mereka untuk mendampingi mereka, tidak hanya belajar dalam jaringan, tetapi juga ketika mereka harus beribadah sekolah minggu dalam jaringan pula langsung dari gedung gereja ini. Tuhan, berkati mereka semua, mampukan ayah dan ibu untuk pendampingan bagi anak-anak kami.
Bagi anak muda kami yang sementara dalam proses penyelesaian studi, Tuhan memampukan mereka. Bagi yang ada di kota ini, di kota-kota lain, bahkan di negara lain, kiranya mereka terus terpeliharakan dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk mampu menyelesaikan tahap akhir penulisan mereka, Tuhan. Biarlah oleh belas kasih-Mu mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik. Malam ini kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan, bagi kota kami tercinta ini. Biarlah damai sejahtera Allah boleh tetap menjadi warna hidup kami. Berkatilah para pengambil kebijakan sehingga dalam hikmat Tuhan mereka boleh bersinergi memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Bapa, kami memohon uluran tangan kasih-Mu agar pandemi COVID-19 ini cepatlah kiranya berlalu. Kendati demikian, sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara ini, mampukanlah kami untuk juga mengambil bagian di dalamnya dengan mengikuti protap-protap di tataran new normal ini. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat. Berkatilah kami, peliharakanlah kami. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami, ya Tuhan, yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih untuk uluran tangan kasih-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Lukas, Winarti Duma, Lovely Nopelin Lowing, Krista Belva, Afsalom Marpaung, Dina Sarang, Patrick Firdaus Sitohang, Bapak Paulus Pagiding. Tuhan, kami memohon, sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka ya Bapa. Berkatilah mereka, beri kesehatan dan kekuatan, lalu mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Begitu juga keluarga Bapak Amnon Takdung dan Ibu Mariana yang hari ini juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Ya Bapa di sorga, teruslah Engkau menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Berkatilah ya Tuhan. Bapa, ini doa kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih.
Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.